Hidup mati segala, Kristuslah hayat nafasnya dan tempat tinggalnya. Mari berbincang mengenai pisahkan diri dari dunia. Ini ada satu buku seri pembinaan dasar Watchmeni. Pisahkan diri dari dunia. Apa maksudnya ini? Kok memisahkan diri dari dunia? Apakah meninggal ataukah hidup yang seperti apa? Apakah pergi ke planet selain bumi? Bisakah? Menurut makna rohani, dalam kitab Keluaran dicatat betapa susahnya umat Allah Israel keluar dari Mesir, yaitu dunia. Dalam Alkitab, beberapa nama ini adalah lambang dunia dalam berbagai aspek dunia. Misalnya Mesir, ini adalah aspek kesenangan dari dunia. Ur Kasdim, ini aspek keagamaan dari dunia agama. Menara Babel, ini adalah aspek kekacaubaluan dunia. Selamat dari dunia. Penebusan darah Yesus di atas salib adalah menyelamatkan dari dunia. Jadi sebenarnya Allah memandang negatifnya, bahkan satu hukuman. Tetapi melalui darah Yesus yang menebus kita, yang tercucur di atas salib di Gunung Golgota beberapa ribu tahun yang lalu, itu dapat menyelamatkan dari dunia. Jadi begitu beroleh selamat, setiap orang harus membawa tongkat dan berangkat keluar dari Mesir. Harus pergi ke padang gurun dan membawa semua orang dan semua harta benda. Itu tercatat dalam Keluaran pasal 10. Kalau tidak demikian, Anda pasti akan tetap tinggal di Mesir dan tidak terpisah dari Mesir. Walaupun mungkin di sana selamat dari satu kecelakaan, dari satu hukuman, tetapi masih di Mesir. Di bumi, yaitu dunia fisik ini, itu seperti orang asing atau pelancong. Keluar Mesir ke padang gurun. Dalam perjanjian baru, Mesir mewakili dunia moral, dunia yang bermakna moral. Padang gurun juga mewakili dunia, tetapi mengacu kepada dunia material. Jadi dunia mencakup dua macam, mengacu pada tempat kediaman, ya, atau dunia material. Dunia dalam aspek material, yaitu yang kita injak ini. Kemudian juga yang dimaksud adalah mengacu kepada sistem. Jadi bukan pada yang bersifat material, tapi waktu membicarakan dunia itu maksudnya adalah sistem dunia, sistem jahat dunia. D.M. Panton, orang hamba Tuhan, pernah mengatakan bahwa ketika aku hidup, dunia adalah satu jalan. Ketika aku mati, dunia adalah satu kuburan. Jadi maknanya adalah bagi seorang beriman yang hidup di bumi, dunia itu hanya merupakan satu jalan.
ketika ia mati, dunia hanya merupakan satu kuburan untuk mengubur dirinya. Ya, kita perlu dapat melihat dunia dalam aspek ini. Kemudian pertanyaannya adalah, dalam hal apa saja kita bisa memisahkan diri dari dunia? Ini oleh Watchmeni ditulis beberapa poin. Yang pertama, dalam hal orang dunia itu tidak patut memandang itu tidak patut untuk dilakukan. Dia tidak akan melakukan itu. Nah, demikian juga orang Kristen. Orang Kristen juga pasti memandang itu tidak patut dilakukan. Kalau orang dunia tidak patut melakukan tetapi melakukan, dan orang Kristen melakukan juga, maka sebenarnya hal itu tidak bisa memisahkan diri. Orang Kristen itu tidak bisa memisahkan diri dari dunia. Jadi kita tidak mengikuti pada umumnya yang tidak patut dilakukan. Segala perkara yang membuat hubungan antara Anda dengan Tuhan tidak selaras, tidak harmonis, itu pun harus dikesampingkan. Jadi perkara apapun yang mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan itu tidak selaras. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang memimpin kita, dan perkara itu membuat tidak selaras hubungan, retak hubungannya. Nah, itu pun harus kita jauhi, kita kesampingkan. Itulah memisahkan diri dari dunia. Itulah yang dimaksud dengan memisahkan diri dari dunia. Kemudian segala hal yang membuat hayat rohani Anda padam di hadapan Tuhan, itulah dunia. Oleh karena itu kita perlu menjauhi, tidak melakukan. Jadi segala hal apa saja membuat hayat rohani. Jadi ada satu perasaan di dalam kita yang membuat kita tidak membara di hadapan Tuhan, padam, tidak bisa membara, tidak bisa bersukacita dalam Roh Kudus, tidak ada damai sejahtera. Itulah dunia. Kita perlu memisahkan diri dari itu, tidak melakukan itu. Kemudian segala hal yang membuat kita tidak dapat menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi kontra kesaksian ya. Jadi segala hal, entah perbuatan, entah ucapan kita yang orang mendengar atau melihat ya, itu mengatakan, "Nah, orang Kristen kok seperti itu." Nah, ini bisa memisahkan ya. Kalau kita melakukannya bisa tidak memisahkan dari dunia. Tapi kalau kita menghindari, ini bisa memisahkan dari dunia. Kemudian jika orang Kristen yang paling dangkal, paling lemah ya, ini maksudnya soal imannya, menganggap sesuatu hal itu tidak patut dilakukan dan dia tidak melakukannya, Anda tidak seharusnya melakukannya. Jadi kita pun demikian. Karena apa? Karena orang itu lemah iman. Dia akan tersandung kalau kita melakukan yang dia tidak lakukan atau hindari karena lemah iman. Memang dia nanti akan bertumbuh dalam iman, akan kuat dalam iman. Akan bisa berbeda dengan waktu imannya lemah. Tetapi itu masih memerlukan proses dan kita harus menjaganya. Nah, inilah yang hal-hal yang bisa kalau kita lakukan bisa memisahkan dari dunia. 2 Korintus 6 ayat 17-18 dikatakan, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka.
firman Tuhan. Dan janganlah menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dunia bukan rumahku, tetapi gereja. Hidup dan hartaku, semua untuk gereja. Perkara dunia, semua sia-sia. Kalau tak untuk gereja, terhambur di dunia. Tuhan, hatiku hanya untuk gereja. Luaskan kerajaanmu, terapkan kuasamu.